Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate dulu untuk Bitcoin. Dan mungkin nanti sore akan saya update ya untuk CHZ sama Algorand. Nah, jadi itu mungkin akan saya update berkala menjelang Piala Dunia, teman-teman. Oke, jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga ada informasi terkini ya, kemarin juga sudah saya sampaikan mengenai Indodax ya. Kalian bisa tonton video kemarin buat yang belum nonton. So ya, kemarin ada rilis data PPI, teman-teman ya. Sebenarnya rilis data ini cukup berpengaruh ke market karena memang dari indikator ini ya kita bisa tahu juga kalau misalkan inflasi memang benar adanya mengalami penurunan, yang dimana ekspektasinya ini 0,4 menjadi 0,2, dan di sini ekspektasi 8,3, sebelumnya 8,4, ini turun sampai 8%, teman-teman. Which is ini bagus untuk market dan buruk untuk dolar. Kita bisa lihat kemarin tuh dolar tertekan ya, walaupun sempat mantul lagi karena dia retest di area strong resistance and then supportnya ya di box warna orange ini di sekitaran 104,6 sampai 105,55 untuk di XY-nya. Ya seharusnya memang positif untuk market, cuman sayangnya market kripto ya teman-teman juga tahu lagi banyak banget dengan berita-berita negatif. Jadi ya kenaikannya pun benar-benar terbatas banget, kayak ketahan banget gitulah, karena orang masih was-was kan, takut juga kalau misalkan kayak crypto.com dan beberapa exchange lainnya tuh malah amit-amitnya menyusul seperti FTX, wah itu bisa drop down lagi. Jadi pelaku pasar khususnya di cryptocurrency pun walaupun dari luarnya ya kayak data CPI, PPI dan lain sebagainya itu udah bagus ya, tetap aja lebih milih wait and see kelihatannya gitu ya. Kita lihat dari pergerakan penguatannya pun benar-benar terbatas. Dan ada satu kabar buruk juga datang ya teman-teman, ini dari Rusia. Ya Rusia ini dua misilnya itu kena meledak di Polandia dan menewaskan 2 orang, teman-teman. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya katanya sih, ini katanya ya itu misil nyasar gitu teman-teman. Cuman ya kita masih menunggu juga kelanjutannya, dan NATO juga lagi mengadakan ya untuk meeting emergency ya. Semoga antara Rusia dan Polandia ini benar-benar bisa diselesaikan dengan secara baik-baik walaupun sudah menewaskan 2 orang di Polandia gitu. Jadi polemik ini nggak berlanjut-lanjut, nggak berlarut-larut. Kalau misalkan ini berlarut, wah market bisa kembali merah padam lagi gitu ya. Jadi berharap dan berdoa untuk yang terbaik aja lah teman-teman. Jangan perang-perang lagi dah, udah pusing dah teman-teman ya. Market harusnya udah terbang ya, kripto harusnya udah terbang ya, kemudian kena masalah FTX dan lain sebagainya, ditambah lagi nih ya Rusia sama Polandia. Aduh ya, semoga aja jangan teman-teman, tapi selalu ingat kita ya memang selalu ya berharapnya tuh yang terbaik, tapi nggak ada salahnya untuk kita itu nggak selalu all in dan siapin dana cadangan ya, kalau misalkan amit-amit terjadi kejadian yang nggak kita harapkan gitu, kita masih punya dana untuk serap bawah ya teman-teman. So ini update untuk di XY dulu secara daily time frame. Dia udah breakdown ini, which is ini bagus banget ya. Dia breakdown dari garis trendline, garis warna merah ini secara daily time frame-nya. Dan dia lagi retest dan mendapati reaksi ya. Ini pemantulan dari area box warna orange ini yang sempat saya bahas juga ke teman-teman sekalian. Jadi memang kalau dari area sini pun dia lanjut maybe ngetes kembali nih ke area box orange ini, itu ya wajar aja. Atau memang dari area sini dia naik dulu nih, dikasih mantul dulu. Seperti yang saya waktu itu kemarin sampaikan, bisa aja ada potensi untuk di XY ini mengalami pemantulan terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik. Jadi pemantulan yang ada itu cuma sekedar retest aja untuk lanjut turun, teman-teman. Karena bisa kita lihat juga untuk beberapa rilis data yang beberapa hari belakangan ini itu bad untuk dolar tapi good untuk market itu. Jadi mungkin kenaikannya pun terbatas, hanya sekedar retest aja, mungkin ngejar ke area box warna ungu ini di sekitar 107,7 sampai 108 before dia melanjutkan penurunannya kembali gini ya. Jadi kurang lebih proyeksinya seperti inilah. Jadi untuk short termnya kalau misalkan dia adanya pemantulan pun ya mungkin market masih akan kembali tertekan gitu ya. Mungkin untuk short termnya perlu diperhatikan untuk skenario ini untuk si DXY secara daily time frame. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi kurang lebih masih sama pembahasannya, ada beberapa skenario ya. Ketika memang dia udah turun bertahap kemudian dia lanjut naik pun atau mantul, kita bisa perhatikan terlebih dahulu untuk 3 skenario ini ya. Skenario pertama dia mantul cuman ngetes kisaran $17.000 nih. Ini akan coba saya tandain dulu. Jadi tanda warna merah lah teman-teman ya, garis panah merah. Jadi dia turun seperti ini, kemudian mantul pun sebelum dia lanjut turun lagi nih, ngetes lagi. Jadi bisa terbentuk seperti triple bottom ya. Atau skenario kedua yang lebih bagusnya lagi, dari area sini dia masih mantul,
untuk retest lagi di strong resistance ya di sekitar 17.580-an sampai 18.000 dolar sebelum nanti dia kena reject. Nah, nanti baru kita lihat rejectnya itu apakah keras atau malah korektif aja, teman-teman. Ya, mungkin korektif yang ngejar kisaran 16.800, 17.000 dolar lagi gitu ya. Atau skenario terbaik untuk si Bitcoin ketika dia retest mampu nih di break ya, kemudian kena reject di kisaran 18.500, 18.600 dolar. Kemudian dia retest, berarti area strong resistance di box hijau ini mampu di reclaim sama si Bitcoin secara daily time frame. Kemudian dia lanjut naik. Jadi udah terlihat pola uptrendnya secara daily time frame. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu aja lah untuk 3 skenario ini gitu ya. Jadi kalau yang nanyain, oke, ini kan 3 skenario, nggak ada skenario yang benar-benar buruk. Ya sebenarnya ada aja teman-teman. Kalau misalkan skenario benar-benar buruk, ketika memang dia kena reject ya, ngetes lagi area sini itu kejebol. Ya, kemudian dia lebih rendah lagi mungkin 14.000, 13.000 dolar dan lain sebagainya. Ya, cuman kan itu nggak diharapkan. Ya, balik lagi itu nggak diharapkan. Mungkin kita bisa yang lebih ya nggak terlalu ekstrim lah teman-teman ya. Bisa aja dia ngebentuk triple bottom atau dia masih dikasih lanjut naik lagi sebelum kena reject, atau yang terbaiknya dia mampu break, reclaim, kemudian melanjutkan penguatannya kembali. Karena memang kita bisa lihat juga dari rilis data CPI dan lain sebagainya itu sebenarnya harusnya benar-benar berpengaruh. Ya, cuman balik lagi kan internal market crypto itu tidak sedang baik-baik aja. Makanya selalu prepare, kalaupun dia kena reject itu adalah hal yang wajar. Ya, kita nggak terlalu bisa untuk ekspektasi market crypto ini terbang to the moon tinggi, karena memang masih penuh dengan kekhawatiran dan berita buruk ya di dalam market kriptonya itu sendiri gitu ya. Palingan ini dulu yang perlu diperhatikan untuk ataupun sama kita semua. Jadi yang nanyain, oke, kalau misalkan sekarang kita mau lihat market kripto itu balik back to bullish atau dikasih relief rally, at least dia mampu break kemana, yaitu tadi sudah saya sampaikan, dia harus mampu reclaim dulu di area box warna hijau itu ya, kisaran 17.500 sekian sampai 18.000 dolar. Dia mampu reclaim untuk lanjut naik, mungkin ngetes kisaran 19.500, 20.000 dolar dan lain sebagainya. Itu aja dulu yang perlu diperhatikan secara daily time frame ya. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat secara volume ya, ketika ini 1, 2, 3 bearish candle, kemudian keempatnya bullish candlenya, di sini volumenya pun lumayan besar ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan volume waktu dia pertama kali mantul pullback sampai 18.100-an, ini kurang lebih hampir sama volume yang kita lihat nih. Tuh. Ya beda tipis lah teman-teman. Berarti kan memang di situ adanya buyer untuk beli, teman ya. Adanya tenaga buyer untuk ngangkat harga Bitcoin, cuman sayangnya di situ juga ditekan kembali ya. Istilahnya buyersnya pun udah berusaha semaksimal mungkin, tapi di sisi lain sellersnya juga lumayan juga teman-teman ya. Jadi nahan penguatannya si Bitcoin yang kita lihat terbatas. Kemudian dari RSI secara daily pun dia masih di bawah level 50, di mana biasanya kalau RSI di bawah level 50 itu, kalaupun kita lihat price action itu mengalami penguatan pun cenderung akan terbatas lah ya, nggak terlalu full power ya. Jadi memang selalu kita perlu perhatikan untuk dari segi volumenya pun udah oke ya. Kemudian ya hopefully lah RSI-nya pun perlahan mampu break dari level 50, dan perhatikan juga dulu untuk area-area penting si Bitcoin secara daily time frame yang tadi sudah saya sampaikan. Next, ini untuk secara time frame 1 jam. Jadi secara overall dia masih ketahan di box warna orange yang kemarin saya sampaikan. Sebelumnya ini menjadi area support and then resistance. Ini support, resistance, and then terakhir kali pun ini beberapa kali menjadi resistance. Dan ya kemarin pun penguatan sampai 17.100 itu kena reject lumayan strong lagi teman-teman ya. Dan tadi juga kena reject lagi nih teman-teman tadi siang. Jadi balik lagi, ini dulu yang diperhatikan untuk secara jangka pendek. Ini time frame 1 jam yang perlu kita pantau untuk si Bitcoin. Dan dia masih mencoba bertahan di atas EMA 34 dan 55 nih, garis warna biru dan kuning ini nih. Ya, secara overall dia masih coba bertahan ranging ya di antara resistance strongnya dan juga support terdekat itu EMA 34 dan 55-nya. So, kalau misalkan saja dia terbreakdown nih dari EMA 34 dan 55-nya, kita bisa perhatikan untuk next target si Bitcoin itu bisa visit lagi ke box hijau di kisaran 16.190 sampai 16.280 dolar, di mana itu menjadi area terakhir kali dia pullback. Kita bisa lihat ya, ketika di sini dia mantul ya, kemudian dia pullback terakhir kali sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ya jadi ini berarti kan ada tekanan buyers yang lumayan strong lah, akhirnya ngangkat harga si Bitcoin. Cuman kita perlu perhatikan juga, kalau misalkan si Bitcoin belum benar-benar mampu nih
yang nggak mampu break dari area sini, malah dia cenderung rounding top gitu ya, mengalami pelemahan gitu ya, rounding top ya, bisa aja dia kembali lagi ngetes ke box hijau yang tadi sudah saya sampaikan areanya. Kalau sedikit lebih bawah lagi kita bisa perhatikan di kisaran 15.800 sampai 15.900 dolar. Jadi ini dulu aja beberapa area pentingnya. Dan kalau yang nanyain kalau Bitcoin mampu break ya dari 17.100-an dolar gitu ya, 17.200 dolar, next target di box merah ini di sekitar 17.430 sampai 17.538 dolar. Dimana itu kita bisa lihat terakhir kali ketika dia ini drop ya, pullback di sini kena reject strong ya, di kisaran sini berarti seller, tekanan seller ada juga di kisaran situ, dan area situ pun kita bisa perhatikan menjadi area resisten, next target resisten lah pada pergerakan si Bitcoin ya. Jadi tinggal kita pantau aja beberapa area targetnya tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman yang nanyain area resist terdekat, kemudian support kalau dia terbreakdown dari EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam, kisaran area berapa aja sih yang perlu diperhatikan. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman yang perlu kita perhatikan. Dan kalau misalkan saya zoom sedikit ya, ini pembahasan terakhir aja. Ketika dia naik ya, mencoba naik, kemudian nggak mampu kan dia sideways, kemudian drop signifikan di sini satu bar red candle, kemudian kenaikannya pun ini korektif banget. Kita bisa lihat ya, ini turunnya signifikan. Kemudian penguatannya ini kita lihat terdiri dari beberapa candle, bearish dan bullish candle. Jadi kita bisa lihat nih, cenderung melandai. Ya, jadi takutnya teman-teman ini untuk yang kita harus antisipasi ya. Ini kenaikannya pun secara korektif bisa aja dari area sini malah lebih condong untuk drop dulu ya, before nanti dia ataupun kita lihat reaksinya apakah dari area sini dia dikasih power lagi untuk naik lagi, atau malah dia masih sedikit drop lagi untuk ngejar next target support yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini untuk diantisipasi kalau kita lihat dari pergerakan candlenya secara time frame 1 jam. Palingan itu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian informasi dari saya. Semoga kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.